Halo semuanya, salam sahabat. Nah, hari ini kita masuk ke episode berikutnya di Bicara Hidup. Di sini kita akan bahas tentang pengalaman-pengalaman teman-teman, pengalaman-pengalaman orang-orang di sekitar saya, mungkin orang yang saya kenal, mungkin nanti yang akan saya kenal sebagai narasumber, bicara tentang kehidupan mereka dan bisa kita bagikan untuk bisa mengencourage people gitu, bisa menjadi kekuatan yang baru biar semua teman-teman semua yang nonton bisa ngelihat bahwa ada sisi lain yang harus kita syukuri, ada sisi lain yang harus kita pelajari. Alright, nah hari ini gua akan bersama dengan salah satu orang yang hampir sama saya tuh sekitar 5 or 6 years. Penasaran? Follow me terus ya. Alright, here we go. Oke, jadi hari ini gue lagi ditemenin sama siapa namanya? Hadi. Hadi siapa namanya? Hadi Purnomo. Hadi Purnomo. Oke, ini manggilnya apa ya? Nah, saya sama Hadi ini sekarang bantuin di Maixi Garage sudah lama nih? 4 tahun lebih kan? 4 tahun lebih ya? Kok lu betah sih? Nggak tahu nih, kenapa betah ya? Oke, nah hari ini kita mau ngobrol nih, kita mau cerita. Maksudnya gini, setiap orang kan punya pengalaman hidup ya, dari kehidupan yang biasa kita jalani setiap hari pasti punya variasi dan segala macam. Nah, gue ada satu cerita dalam kehidupan Hadi yang gue tahu selama 4 tahun ini yang menurut gue itu so amazing, yang bisa dibagikan buat teman-teman yang nonton hari ini. Nah, lu mau ceritain sedikit nggak? Apa sih yang mau kita bahas hari ini? Apa ya? Oke, jadi si Hadi ini dia itu lu berapa tahun Dik menunggu si Joanna? Hampir 10 tahun ya. 10 tahun ya? 10 tahun lah. 10 tahun ya. Nah ini kita mau ceritain nih. Jadi Hadi sama istrinya, what's your wife nih? Siapa nama istrinya? Endah. 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 Sama Endah ini dia sudah hampir 10 tahun nunggu anak. Dan akhirnya Tuhan kasih tahun kemarin ya? Iya, tahun kemarin. Tahun kemarin. Setelah 10 tahun. 10 tahun lah. Dari Desember 2011. Itu nikah. Desember 2011. 2011 ya. 2011 nikah, baru dikasih Tuhannya 2021. 2020. November. Nah, 9 tahun, 10 tahun lah ya. Nah ini yang mau kita mau sharingkan, maksudnya gini, lu dalam 10 tahun itu pernah nggak sih kayak ngerasa udahlah nyerah aja gitu? Pernah sih, sebelum dikasih si baby ini, udah pokoknya udahlah, kalau nggak dikasih Tuhan ya udah, karena udah ada si ponakan kan, udah buat inilah, anggap aja anak sendiri. Nggak taunya dikasih. Tuhan kasih. Iya, itu juga saya nggak tahu kalau istri lagi hamil kan. Iya, waktu itu kan sempet ya, kaget juga. Tahunnya udah 5 bulan, jalan 5 bulan baru tahu kalau istri lagi isi. Karena udah udah nunggunya tuh sampai levelnya kayak ya udahlah gitu ya. Iya betul. Nah ini kan banyak nih mungkin yang nonton, ada yang baru nunggu, kayak saya sendiri 5 tahun setengah waktu itu nunggu punya si Kera gitu. Nah kan feeling kita ya sebagai suami nih, kita ngomongin sebagai sisi laki-lakinya ya, lu merasa kan kayaknya, lu pernah nggak ngeliat kayak istri lu tuh sedih gitu, kayak nggak bisa ngasih sesuatu ke keluarga ini gitu, pernah nggak ngalamin itu? Pernah sih, kayaknya pernah ya. Dan kalau pas datang ke rumah saudara ditanya kapan nih punya anak belum, nah itu yang bikin kita down ya. Nah itu permasalahannya ya, kadang-kadang ini buat teman-teman yang nonton, itu keluarga kadang-kadang suka nggak mikirin itu tuh, nggak mikirin perasaan yang si istri kita gitu, atau siapapun lah mereka yang mungkin memang bukan yang nggak mau punya anak gitu, memang belum dikasih mau apa. Nah itu yang kadang-kadang di dalam kehidupan itu sendiri yang membuat kayaknya kita tuh kadang ngomong terlalu gampang, kayak sebenarnya cuman mau nyapa tapi nyapanya nggak tepat waktu. Menurut lu gitu nggak? Lu ngerasa nggak? Saya dulu waktu belum punya si Kera itu, saya kalau ditanya yang nggak punya anak nih pasti gara-gara bapaknya dulu narkoba. Jadi kan wah ini orang ngomong asal ngomong aja ya, dia udah di atas Tuhan tuh gitu. Nah lu pernah nggak di dalam kayak pernikahan lu sendiri gara-gara perihal ini, kayak masalah lu belum punya anak segala macam, pernah nggak sampai kayak ribut-ribut gitu? Ribut pernah sih, cuman nggak sampai terus mau cerai gitu.
kita cerai aja masing-masing. Enggak nyampe ke situ sih. Nah, Ribut tapi mah ribut ribut, ada. iya. Ributnya kayak gimana sih? Dik? Ya karena monoton sih di rumah, nggak ada hiburan, nggak ada anak, pulang kerja udah Nah. gitu-gitu doang. Kalau sekarang punya anak, pulang kerja ada hiburan gitu. Kalau dulu kan kayak monoton gitu, Gitu jenuh, aja, iya. jenuh ya? Jenuh. Hmm. Jadi yang bikin berantem ya itu, cuman nggak sampai udah Kak, kita Tapi masing-masing jaga. berantemnya bukan gara-gara belum dikasih anak kan, tapi karena memang kemonotonan lu yang setiap hari gitu kan. Oke, nah misalnya nih ya, ini juga buat gue sih tanya nih, kalau misalnya Tuhan nggak ngasih, biasanya apa sih sikap apa sih yang mesti kita kerjain gitu? Ini kan banyak nih orang-orang yang nonton nih kayak mungkin mikirnya kayak, haruskah mereka kecewa, haruskah mereka kayak ngerasa nggak sempurna, haruskah mereka ngerasa kayaknya kok nggak adil gitu. Menurut lu gimana nih? Kalau menurut saya dulu sih sebelum saya dikasih nih, Lu pernah sempat ngerasa kecewa gitu? sih. Sempet ya? sempat kecewa, cuman terus saya pikir-pikir lagi, kalaupun saya kecewa juga nggak ada gunanya kan, malah menyiksa diri sendiri. Ya udahlah, udah saya pasrah. Kalau emang Tuhan nggak kasih ya ya udah, mungkin Tuhan punya Jalannya. rencana lain kan. Oh ya udah, saya pasrahin aja. Oh nggak taunya akhirnya Tuhan kasih ya. Udah itu aja sih. Iya, memang kita ngalamin tuh ya. Maksudnya kayak hal-hal yang seperti itu kadang-kadang kita mikir salahnya di kita atau seperti apa. Jadi ujung-ujungnya nanti jadi kita ngelihat istri kita jadi salah gitu, kayaknya jadi main salah-salahan nih gara-gara lu nih kayaknya kita nggak punya anak. Nah ini yang mau kita hindarin gitu. Nah jadi memang kalau Om Mike aja bisa ngerasain ya, 5 tahun setengah itu gue ngerasa juga sih. Gue ngerasa kayaknya gue jadi suami belum bisa ngasih anak ke istri gitu. Nah istri saya pun juga merasa begitu. Kayaknya sampai pernah satu hari Cici tuh say sorry gitu, kayak sorry ya Dut katanya. Aku belum bisa kasih kamu anak. Kok bisa mikirnya kayak gitu ya? Maksudnya mikir sampai mereka tuh kayak ngerasa bersalah banget gitu. Nah ini perasaan-perasaan seperti ini biasa gitu kan. Nah justru ya buat teman-teman yang nonton mungkin jangan putus asa ya, jangan kecewa, jangan nyalain diri sendiri gitu ya. Karena memang kalau udah waktunya Tuhan nggak ada yang tahu kan, bener nggak? Lu ada rencana punya anak kedua? Kalau rencana sih pengen, cuman kayaknya kasihan sama istri yang udah berumur sih. Takut resikonya gede. Oh istri sama lu seumuran ya? Lebih mudaan dia, cuman dia resiko darah tinggi itu. Takutnya nanti. Oke. Yang terakhir juga kan sempet ya ada masuk ke rumah sakit harus dirawat ya. Nggak anak saya gitu nggak tega. Iya, di infus, di selangnya banyak gitu. Sedih ngeliat. Nah, lu sendiri gini, moto hidup lu apa sih selama sampai hari ini ya? Maksudnya kayak lu percaya Tuhan, lu berserah sama Tuhan. Selain itu tuh yang bisa lu bagi nih ke temen-temen nih, moto hidup lu apa sih sebenarnya? Lu kan orang paling pendiam. Jadi apa ya? teman-teman, dia ini tadi sebelum kita syuting saya sama Om Dimas nih ya, kita encourage dia juga buat tujuannya ini kita ngobrol buat saling menguatkan gitu. Karena there's nothing about religion, kita ngomongin tentang hidup ya. Ya untuk episode ini kita bicara tentang hidup, dan menurut gua kehidupan dia tuh cukup menarik untuk bisa dibagikan gitu. Gimana? Moto hidup lo apa sih? Apa ya motonya ya? Kenyang sehari. apa deh? Ya? Moto hidup lu tuh apa? Apa ya? Saya bingung malah. Bingung ya? Iya. Belum kepikir. Nah, tapi menurut lo setelah ada si kecil nih sekarang, ada perubahan nggak di dalam kayak hubungan lo sama istri sekarang? Ada sih, ada. Sebelum ada si baby yang sudah beda ya? Beda. Kalau sekarang gimana? Lebih romantis kan? Iya, lebih romantis dari kemarin itu. Oh lu udah cuek ya? Kayaknya udah kayak zaman masih pacaran berdua aja gitu. Udah bosen kan? Iya, selama hampir 10 tahun sendiri ya, berdua doang nggak ada. Itu iya, sekarang udah beda sih. Beda justru ya? Beda sama yang dulu. Nah lu kalau ada sepatah dua kata nih yang mau lu sampein ke bini lu apa? Yang from your heart, kan lu orangnya diem nih, gue gak tau ya kalau di rumah mungkin dia liar, gue gak tahu. Tapi ada nggak kayak maksudnya kayak apa ya, ucapan lu tuh you wanna say thank you, you wanna say apa gitu kira-kira, yang apa yang mau lu sampein ke istri lu? Gak usah nangis dik. Apa kira-kira?
Kan maksudnya ini kan perjuangan ya, masih 10 tahun kita punya istri yang begitu kuat. Gitu. Ada mungkin lo kalau ketemu dia kan ada canggung buat ngungkapin dari sini, ada nih sebelum anggap aja dia nggak nonton, emang belum tayang sih guys. Dia malu gitu, Dimas cengir-cengir. Apa? Kira-kira apa yang mau lo sampein? Ya, makasih buat istri yang udah nemenin selama 10 tahun, yang nggak bosan-bosannya ngasih nasihat buat tetap semangat. Ya, itu aja. Makasih. Nggak ada romantisnya caranya gitu. Well, ini apa ya? Ini waktu yang sangat rare sih. Dia jarang banget dia ngomong banyak gini. Dia selama kerjanya paling pendiam dia. Oke, so jadi hari ini kita belajar ya buat teman-teman bahwa penantian itu nggak sia-sia ya. Walaupun sampai hasilnya bagaimanapun juga itu pasti yang terbaik buat kita. Asal kita nggak melenceng nih. Kadang-kadang justru dari penantian tidak dijawab-jawab, misalnya jadinya cerai, berantem, pisah, atau jadi pribadi yang berbeda. Justru Tuhan nggak mau itu ya. Dia mau kita tetap dalam tracknya. Nah, sesuatu yang daripada Tuhan udah pasti yang terbaik. Apapun itu jawabannya, walaupun menurut kita nggak enak. Ya contoh, kok kenapa sih lu harus 10 tahun? Kenapa harus orang lain 5 tahun setengah gitu? Sama, saya juga 5 tahun setengah bisa ngomong gitu. Kenapa yang lain cuma 3 tahun, saya 5 tahun setengah? Jadi nggak pernah ada pola yang tepatnya gitu. Jadi lu percaya kan nanti kalau kedepannya semua permasalahan lu, semua kehidupan lu Tuhan pasti take care. Ya. Well, cukup sekian dari gua sama thank you banget Bang Hadi. Kalau kita manggilnya Bang Hadi di sini udah sharing, udah berbagi, terus dia curhat tadi ya. Biar istrinya makin sayang. Oke, thank you banget gua udah nonton. Semangat tanpa batas. I'm out.